Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyebut ayat-ayat ini sebagai ayat yang kontroversial. Pertama, ada orang yang bernama Melkisedek, Raja Salem, yang sebenarnya keberadaannya sangat misterius sekali. Tidak ada cukup keterangan tentang orang ini, sehingga banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Akibatnya juga banyak penafsiran yang keliru ketika ingin menegakkan kebenaran yang dihubungkan dengan Melkisedek. Melkisedek ini pertama kalinya disebutkan di dalam Kejadian 14 ayat 18 ini. Lalu bagian yang kontroversi lainnya adalah Abram memberikan kepadanya 1/10 dari hasil rampasan perang. Nah, bagian ayat ini telah dipakai sebagai alasan untuk menegakkan persepuluhan di gereja modern. Kebanyakan ketika gereja ditanyai, gereja-gereja tertentu ditanyai, "Dari mana engkau memungut persepuluhan?" Mereka sebenarnya takut mengatakan, "Dari persepuluhan Mosaic Law." Karena apa? Karena gereja tidak hidup di dalam hukum Taurat lagi. Makanya akan ditarik jauh bahwa persepuluhan itu jauh, katanya, ditegakkan atau dipungut 400 tahun sebelum Musa ada. Yaitu saat Abram memberikan kepada Melkisedek. Dalam video-video pengajaran saya yang saya sudah menjelaskan berbagai alasan mengapa persepuluhan Abraham tidak boleh ditegakkan sebagai satu pengajaran. Mengapa? Oleh karena hanya satu kali disebutkan. Yang kedua, persepuluhan Abraham ini adalah konteks yang khusus, yaitu Abram memberikan 1/10 dari hasil rampasan perang. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Melkisedek? Bagian ini perlu dibahas supaya kita bisa menafsirkan dengan jelas tentang hubungan Melkisedek dan Abraham. Ya, Melkisedek disebutkan di dalam Kejadian 14 ini, lalu di dalam Mazmur 110, dan juga di dalam Ibrani pasal 5 dan pasal 7. Tetapi dari semua penyebutan Melkisedek,
tidak ada keterangan-keterangan yang pasti menjelaskan siapa orang ini. Nah, saudara, untuk mencari jawaban-jawaban yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita agar kita bisa menghubungkan kebenaran demi kebenaran, kita harus membaca informasi-informasi yang disajikan oleh beberapa komentator. Saudara, kalau membaca Alkitab itu jangan hanya atau ingin mengetahui kebenaran Alkitab, jangan hanya membaca lalu mencoba mengartikan sendiri. Bukan begitu. Kalau engkau ingin belajar eksegesis Alkitab yang baik, datanglah, belajarlah bersama dengan saya di sekolah kami, Eleos Theological School. Kami mempunyai sekolah yang biasanya dibuka setiap hari Jumat malam, ya, lalu hari Minggu pagi, lalu hari Minggu malam. Nah, itu jadwal-jadwal yang ada. Silakan periksa di Facebook saya, Hastings Wanda. Di situ saya posting tentang jadwal-jadwal, atau di page Sound Doctrine. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencari informasi yang akurat, kita perlu mendengarkan beberapa pandangan atau komentar dari penafsir-penafsir Alkitab yang terkenal. Misalnya, saudara, Matthew Henry Commentary. Matthew Henry berpendapat bahwa pendapat yang mengatakan Melkisedek adalah Sem, yaitu anak dari Nuh, yang dianggap sebagai raja dan nabi atau imam maksud saya, ini sebenarnya tidak ada dasar yang kuat gitu. Ada pendapat di luar, saya tahu mereka berpendapat bahwa Melkisedek itu adalah Sem, anak dari Nuh, atau juga keturunan daripada Sem. Tapi Matthew Henry berpendapat tidak seperti itu. Karena pendapat dari Matthew Henry, dia berkata bahwa satu-satunya pendapat yang mungkin adalah Melkisedek itu adalah pangeran di Kanaan, ya, di tanah Kanaan, di mana waktu itu Abram secara tidak sengaja berhenti di tempat atau daerah tersebut setelah dia berperang dengan beberapa raja, karena dia ingin membebaskan Lot, keponakannya. Nah, nama ini juga katanya hanya terjadi di dalam kisah Abraham. Jadi untuk mencari orang yang bernama Melkisedek, kita tidak boleh mencari terlalu jauh. Kita harus mencarinya berdasarkan histori, ya. Jadi gunakan historical theology, salah satu cabang ilmu teologi. Historical theology akan kita gunakan di dalam menafsir siapa Melkisedek yang sesungguhnya. Nah, saya setuju dengan pandangan dari Matthew Henry. Mengapa? Karena apabila Melkisedek ini keturunan dari Sem, maka Abram tidak mungkin membuat altar dan menjadi imam atas dirinya sendiri. Sebab tentu pada waktu itu sudah ada orang yang memanggil nama Tuhan dan beribadah kepada Allah yang benar. Kita tahu bersama dalam Kejadian 12, ya,
Misalnya saya bacakan ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 sebelum peristiwa Abram bertemu dengan Melkisedek menunjukkan bahwa Allah sendiri memanggil Abram. Pada waktu itu Abram jelas muncul dari orang yang menyembah berhala. Lalu Allah panggil dia, berikan dia pewahyuan, berikan dia pengenalan akan Allah yang benar, sehingga Abram mulai dari Kejadian 12 itu disebut sebagai Bapa orang beriman. Nah, apa yang dikatakan oleh Matthew Henry ini sangat selaras, saya setuju. Mengapa? Apabila Melkisedek adalah keturunan daripada Sem, atau juga adalah Sem itu sendiri anak Nuh, maka sebenarnya Melkisedek itu seorang yang menyembah Allah yang benar. Maka tidak mungkin Abraham atau Abram pada waktu itu namanya akan membuat altar sendiri dan menyembah Allah dengan dirinya sendiri. Pasti Abram akan bergabung dengan Melkisedek. Karena pasti Melkisedek membuat altar khusus di mana dia menyembah Allah yang benar. Nah, ini satu argumentasi. Yang kedua, kalau memang Melkisedek menyembah Allah yang benar, maka tidak mungkin Allah pencipta langit dan bumi memanggil Abram. Kalau memang Abram sudah mengenal Allah melalui Melkisedek, maka Melkisedek akan menjadi satu pola utama. Tidak mungkin Allah memanggil dia sebagai bapa orang beriman lagi, sementara sudah ada orang lain yang mengenal Allah yang benar itu. Jadi kesimpulan ini sangat jelas. Apa yang dikatakan oleh Matthew Henry bahwa sebenarnya Melkisedek itu adalah pangeran dari Kanaan. Kemudian dalam New Bible Commentary juga ada disebutkan bahwa Melkisedek itu adalah raja dari Semitic clan yang pada waktu itu dia atau mereka menguasai daerah Salem. Ya, Salem ini dikatakan adalah cikal bakal nama daripada Yerusalem, namanya Urusalem. Begitu ya. Lalu ada komentar lain lagi dari Wycliffe Bible Commentary, dikatakan Melkisedek ini memang nama Sedek itu artinya kebenaran, tapi juga sekaligus nama salah satu ilah dari bangsa Kanaan. Melkisedek itu adalah imam dan raja dari Salem atau Urusalem atau kota damai sejahtera yang nanti cikal bakalnya adalah Yerusalem. Ya, dalam bahasa Ibrani Salom artinya damai sejahtera atau Salem. Kemungkinan besar menurut Wycliffe Bible Commentary itu berarti Allah damai sejahtera dari bangsa Kanaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita mengerti. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan saat Abraham atau Abram menang perang dan dia berhenti di kota Salem itu, waktu itu dia disambut oleh Melkisedek dan juga Raja Sodom. Maka ini membingungkan kita kalau memang Melkisedek adalah orang percaya, imam Allah yang maha tinggi, imam yang benar, maka dia tidak mungkin akan
akan bersama-sama berada datang dengan Raja Sodom, yang kita tahu Sodom itu adalah tempat kemaksiatan. Begitu Lot tinggal di Sodom itu tempatnya sangat maksiat. Jadi bisa disimpulkan, dan ada beberapa keterangan-keterangan lainnya, bahwa Melkisedek sebenarnya adalah imam pertama yang dicatat oleh Alkitab. Tetapi imam Melkisedek bukan imam yang menyembah Allah yang maha tinggi, Allah yang benar. Dia adalah imam di Kanaan. Termasuk di situ dikatakan raja dan imam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin orang berkata, kok ada kata imam Allah yang maha tinggi? Nah, jangan salah. Kata El Elyon atau Allah yang maha tinggi itu sebenarnya itu juga bisa menunjuk kepada Allah daripada orang Kanaan. Mereka menyebutnya Baal atau menyebutnya El gitu. Jadi kata Baal itu atau kata El itu adalah kata yang dipahami sebagai Allah yang disembah oleh siapapun yang mengakui bahwa ada Allah pencipta. Tapi Allah pencipta yang mereka akui itu bukan Allah yang disembah oleh Abraham. Ini maksudnya. Nah, dari sini saya mau katakan, kalau ketika kita membaca di situ bahwa Abraham bertemu dengan Melkisedek, dikatakan imam Allah yang maha tinggi, tidak menunjuk bahwa Melkisedek itu menyembah Allah yang disebut dengan Allah pencipta, atau yang kita sering katakan Adonai. Di sini cuma dikatakan Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi menunjuk kepada Allah daripada orang Kanaan. Berarti sudah jelas di sini hubungannya, bahwa Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek bukan karena Abraham bersyukur dia sudah menang perang, tidak. Tetapi karena memang Melkisedek adalah penguasa daerah Salem itu. Abraham lewat di situ, berperang di situ, maka Abraham punya kewajiban untuk membayar setoran atau membayar pajak dari hasil perang 10%. Nah, jadi di sini kita sudah tahu, makanya di dalam informasi-informasi Alkitab selanjutnya, di dalam Ibrani 7, engkau bisa baca di situ mengapa Paulus mengatakan bahwa Melkisedek ini tidak diketahui asal-usulnya, karena memang Melkisedek itu tidak termasuk di dalam kelompok atau keturunan orang Israel. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.